Nah, sekarang kita akan lanjutkan nomor 13. Di sini, sebuah pesawat antariksa mempunyai panjang diketahui L0-nya adalah 100 meter. Kemudian diameternya adalah 15 meter. Pengamat juga dapat melihat sebuah jam melalui jendela pesawat. Kemudian pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan 0,9 C. Pernyataan yang benar terkait pandangan menurut pengamat ketika pesawat antariksa tersebut terbang. Berarti nomor 13 itu panjang pesawat tidak berubah, nggak mungkin ya. Pesawat lebih panjang, nggak. Pesawat lebih panjang dan jamnya berdetak lebih lambat. Kalau pesawatnya lebih panjang, nggak mungkin ya. Dia pesawatnya tuh lebih pendek. Nggak mungkin. Tapi berdetak lebih lama, iya. Karena kan rumus delta T itu adalah T0 dibagi dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti artinya T-nya tuh menjadi lebih lama ya. Pesawatnya lebih pendek dan jamnya berdetak lebih cepat. Enggak. Pesawatnya lebih pendek, iya. Dan berdetak lebih lambat, iya. Oke, jadi jawabannya E ya. Nomor 14. Pengamat menyatakan bahwa panjang pesawat antariksa saat terbang adalah, berarti 14 itu yang ditanya adalah delta L-nya. Berarti rumusnya itu adalah delta L sama dengan L0 kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti 100, 1 dikurang 0,9 C dikuadratkan per C kuadrat. Berarti 100, 1 kurang 0,81 C kuadrat per C kuadrat. Coret, berarti 100 akar 0,19. 100 dikali 0,43 berarti 43 meter. Jadi jawabannya 43 ya. Nomor 15. Pengamat menyatakan bahwa diameter pesawat antariksa terbang tetap 15 meter. Benarkah pernyataan tersebut? Pengamat menyatakan bahwa diameter pesawat antariksa terbang. Nah, dia katanya kan 15 meter diam relatif terhadap pengamat. Nah, diam relatif terhadap pengamat, otomatis, ya berarti pengamat menyatakan bahwa diameter iya. Tetap 15 meter, karena kan ininya, apa namanya tuh, apa ya ibaratnya tuh, L0, V-nya ya. V-nya itu bernilai 0 kan. Jadi karena dia bernilai 0, otomatis nanti gamanya 1. Makanya nanti kan kalau dimasukin sini, kalau diam terhadap pengamat, otomatis V-nya itu 0 ya. Nah, V-nya 0. Jadi nanti artinya delta L-nya, diameternya ya. Diameternya itu tetap ya. Diameternya tetap. Oke. Kita lanjutkan nomor 16. Dua benda identik. Nah, ini diketahui berbentuk tabung dengan diameter. Berarti diketahui diameternya 2,8 cm. Atau sama dengan 2,8 kali 10 min 2 meter. Dan tingginya sama dengan 1,5 cm. Atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Tabung A dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan, berarti VA sama dengan 0,6 C, sejajar dengan diameter tabung. Adapun tabung B dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan, berarti VB 0,8 C. Dan tinggi tabung, dengan bergerak sejajar dengan tinggi tabung. Massa jenis kedua tabung saat diukur di bumi adalah Rho-nya 5 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Nah, yang pertama itu katanya volume benda identik saat diam relatif terhadap pengamat adalah volume benda identik diam. Nah, volumenya itu berarti nomor 1. Kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
nomor 1, volume itu kan rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas itu rumusnya adalah 3,14 kali D kuadrat per 4 kali tinggi. Ya, berarti 3,14 kali 2,8 kali 10 min 2 dikuadratkan per 4 kali 1,5 kali 10 min 2. Nah, itu nanti dapat hasilnya itu adalah 9,24 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Berarti ini pernyataannya benar ya. Nomor 1 benar. Oke. Nah, nomor 2, jari-jari tabung A jika diukur dari pengamat dari pesawat dan bumi itu sama. Jari-jari tabung A jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Jari-jarinya. Dia kan tabung A dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Yang bergerak sejajar dengan diameter. Berarti artinya kalau dia sejajar dengan diameter, otomatis yang berubah tuh diameternya berarti kan. Kalau diameternya berubah, berarti artinya jari-jarinya juga berubah dong, ya kan? Jadi diukur dari pesawat, jari-jari tabung A jika diukur dari pesawat. Kalau dari pesawat, tetap dia kan. Kalau dari bumi, berubah. Berarti itu salah. Jari-jari tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Jari-jari tabung B diukur, ya betul ya. Karena kan dia, tabung B itu dia sejajarnya dengan, bergerak sejajarnya kan dengan tinggi. Tabung B kan. Sejajar dengan tinggi. Oke. Tinggi tabung A jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Iya, betul ya. Tinggi, karena dia sejajarnya dengan diameter. Tinggi tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Kok ini? Benar ya. Kalau yang ini, nomor 4 ya, tinggi tabung A jika diukur dari pesawat dan bumi adalah sama. Ya betul, karena kan dia sejajarnya dengan diameter. Tinggi tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Salah nih. Oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 17. Nomor 17, masa tabung identik saat diam relatif terhadap pengamat adalah, berarti masa tabungnya itu nomor 17 ini kita cari menggunakan rumus. Dia kan massa ya, berarti dari rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume, berarti pengamat yang relatif terhadap pengamat. Kan pengamatnya itu bergerak ya, pengamatnya itu kan tadi masa tabung identik saat diam relatif terhadap pengamat. Saat diam, berarti kan rho-nya tadi kita dapat berapa? Rho-nya nih saat diam itu 5 kali 10 pangkat 3. Volumenya tadi kan 9,24 kali 10 min 6. Nah, itu dapat hasilnya adalah 46,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi nggak ada jawabannya ya. Seharusnya jawabannya 46,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut nomor 17. Nomor 17 diketahui di situ kan ada VA-nya 0,6 C. VB-nya adalah 0,8 C. Nah, ini kan udah biasa kita cari ya. Kalau misalnya kita nyari gamma, gamma itu kan rumusnya akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti kan dimasukin ini. Nanti ini biasanya lawannya. Kalau ini 0,6 C, berarti gammanya 0,8 ya. Kalau ini gamma B-nya adalah 0,6 C. Nah, carinya pakai rumus ini nanti ya. Karena ini belibet nih. Agak panjang jalannya ya. Nah, sekarang kita cari dulu apa yang mau kita cari nih. VA aja kali dulu ya. Berarti kalau kita mau cari volume A itu kita gunakan rumus VAT ya. VAT itu adalah VA ya. Ini volume ya, bukan kecepatan. Volume A dikali dengan gamma A. Nah, volume A itu kan tadi 9,24 kali 10 pangkat min 6
Terus C-nya ini kok gamma? Buat apa gamma? Oh iya, gamma ini ininya ya rumusnya kan kalau volume 0,8 C ya. C itu kan tunggu. Kok 0,8 C 0,8 doang lah ya. Kan udah habis C-nya dicoret, ya kan? Berarti 0,8 aja ya. Nah, itu hasilnya nanti adalah 7,392 kali 10 pangkat min 6. Berarti volume tabung A setelah pusat bergerak, nah ini benar. Setelah bergerak ini ya, nomor 1. Volume tabung B lagi, nomor 2-nya. VBT. VBT itu berarti volume B. Volume B kan sama dengan volume A kan? V0-nya kali gamma B. Berarti 9,24 kali 10 min 6 kali 0,6. Berarti 9,24 kali 0,6. Itu adalah 5. Dapatnya 5,544 kali 10 pangkat min 6. Meter pangkat 3 ini ya. Meter pangkat 3. Berarti ini salah ya. Kedua, benda diukur saat terbang memiliki massa jenis yang kecil. Nah, karena volumenya itu mengecil ya, berarti itu massa jenisnya membesar ya. Jadi, karena volumenya mengecil, berarti massa jenisnya membesar. Berarti massa jenis tabung. Kedua, benda diukur terbang memiliki massa jenis yang lebih kecil. Salah nih. Massa jenis tabung A saat terbang diukur oleh pengamat adalah. Nah, yang nomor 4, kan nomor 3 nggak perlu ya. Yang nomor 4 itu, kalau kita mau cari massa jenis, harus kita cari dulu ininya. Delta M-nya ya, delta MA. Berarti delta MA itu adalah M0, massa mula-mulanya ya. Tapi massa mula-mulanya ada nggak? Massa mula-mula. Oh iya, kita cari dulu massa mula-mula ya. Tadi massa mula-mula udah dapat nggak sih? Oh iya, udah dapat ya. Nah, massa mula-mula kan 46,2 M0 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau misalnya kita mau cari apa namanya massa jenis, harus cari dulu ininya ya. Di sini kita cari dulu delta M. Delta MA berarti M0 dibagi dengan gamma A. Berarti M0 46,2 kali 10 min 3 dibagi 0,8. 46,2 dibagi 0,8. Itu adalah 57,75 kali 10 min 6. Berarti delta MB itu adalah 46,2 kali 10 pangkat min 3. Kok min? 6 min 3 ya. Min 3. Dibagi dengan 0,6. Berarti 46,2 dibagi 0,6. Berarti 77. 77 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena udah dapat di situ delta M-nya, baru bisa kita cari itu masing-masing rho A aksennya. Berarti kan rho itu M per V. Berarti ini ya, yang berubah ini. 57,75 ya kan, kali 10 min 3 dibagi 7,392 kali 10 min 6. Ini dapat hasilnya adalah 7812,5. Oke. Sedangkan rho B-nya, berarti ini salah ya. Rho B-nya adalah M per V, berarti 77 kali 10 min 3 dibagi dengan 5,544 kali 10 min 6. 77 bagi 5,544. Itu adalah 13,8. Itu adalah 13,88 kilogram meter pangkat kilogram per meter pangkat 3. Per meter pangkat 3. Nah, ya jadi dia jawabannya lebih dari 1. Berarti
Iya, secara umum benar sih caranya. Atau mungkin nanti kalau adik-adik nyari perkaliannya, boleh dicari perkaliannya ya. Yang jelas di situ, yang benarnya cuma satu ya, volume tabung A setelah pesawat bergerak. Sekian, oke? Ini agak ribet dikit. 19. Jika tetapan Stefan Boltzmann sekian, benda B menyala dalam waktu 5 sekon, energi radiasinya adalah, nah, nomor 19. Berarti energi radiasinya, berarti P per T-nya itu ya. P per T sama dengan E kali TO kali A kali T pangkat 4. Nah, karena dia fokusnya ke B, berarti TB pangkat 4 aja ya. Berarti E itu kan 1. TO 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dikali A. A itu kan rumusnya adalah, dia jari-jari ya. Berarti A itu 3,14 kali R kuadrat. Berarti ini dirubah ke B ke dalam meter. Berarti 2,8. Ini 2,8 kali 10 min 2 meter. Berarti 3,14 dikali 2,8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, masukkan sini ya. Berarti 3,14 dikali, kita lanjutin di sini, 2,8 kali 10 min 2 dikuadratkan. T-nya 77. Nah, ini dirubah ke Kelvin, berarti ditambah 273. Yaitu 1050. Berarti dikali 1050 pangkat 4. Nah, nanti dapat hasilnya itu adalah 3396,34 Joule ya. Jawabannya apa tuh? 33,9. Nah, pokoknya yang mendekati aja kita ambil ya, yang nih, yang B ya. Nah, nomor 20. Jika tetapan Stefan Boltzmann, nah, nomor 20 ini kan semuanya harus dirubah ke Kelvin nih. Berarti kalau kita rubah ke Kelvin, ya, ini kan ditambah 273 nih, ditambah 273. Ini kalau dirubah ke Kelvin jadinya 900. Ini 1050 nih Kelvin ya. Terus kalau ini 800. Kalau ini 1150. Nah, jadi cari satu-satu dulu ya, baru bisa kita jawab ini. Kita pakai perbandingan aja. RA kuadrat dikali T pangkat 4 dibanding R2 kuadrat dikali T pangkat 4. Karena kan yang pasti sama itu nanti jari-jari aja kan. Jari-jari dan suhu. Selebih, maksudnya itu yang beda, selebihnya kan sama aja kan. Banding R3 T pangkat 4 banding R4 kali T pangkat 4. Ini 4, 3, sesuaikan ya 2, 1. Atau ini A, ini 2 konsisten ya. Ini B. Nah, ini A, ini B, ini C, CR kuadrat, C. Ini D ya. Ini D. Nah, terus nanti kan tinggal dimasukin aja tuh. 3,5 dikuadratkan dikali 900 pangkat 4 banding 2,8 dikuadratkan kali 1050 dikuadratkan banding 4,2 kuadrat kali 800 di pangkat 4. Ini pangkat 4 banding 2,1 kuadrat 1150. Ya Allah, ini angkanya nauzubillah ya. Pokoknya nanti dapat hasilnya itu ini adalah 8,03 kali 10 pangkat 12 banding 9,5 kali 10 pangkat 12 banding 7,2 kali 10 pangkat 12 banding 7,7 kali 10 pangkat 12. Nah, pertanyaan pertama, daya radiasi bola A terbesar. Enggak, yang terbesar itu kan yang B. Berarti salah. Daya radiasi bola C terkecil. C terkecil, ya betul, ya kan? Daya radiasi bola B lebih besar dibandingkan bola A. Bola B lebih besar, ya benar. Daya radiasi bola C lebih kecil, si C lebih kecil daripada bola A, benar. Daya radiasi bola D, ini D ya, D lebih kecil dibandingkan dengan bola C, salah. Dah,